Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, tanggal 13 September 2022, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK mengatakan, Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi gratifikasi 1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, dia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua. Namun karena alasan sakit, Lukas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. NMB hanya diwakilkan kuasa hukum dan juru bicaranya. Pada saat yang sama, sejumlah simpatisan NMB melaksanakan demonstrasi di halaman Makobrimob Polda Papua. Diketahui, sejak 12 September 2022, ribuan warga pendukung Lukas NMB menjaga ketat kediaman pribadi yang terletak di Koya Tengah, Kecamatan Muaratami, Jayapura, Provinsi Papua. Juru bicara Gubernur NMB, M. Rifai Darus, menyebut Gubernur Papua paham betul bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah proses kriminalisasi hukum dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan untuk menghadapkan dengan kasus yang sekarang. Berkenaan dengan kasus ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana menyampaikan keterangan pers terkait kasus ini di Jakarta, Senin 19 September 2022. Kasus Lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti ditulis oleh Romo tadi, situasi politik menjelang 2024 karena ada parpol dan sebagainya. Karena saya persilahkan saudara membuka berita, membuka situs tanggal 19 Mei tahun 2020. 19 Mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020. Saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis. Gitu. Nah, oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu nanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak? Gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya persilakan Bapak Ivan Yustiavandana untuk menyampaikan secara singkat tentang data-data yang saya sebut tadi. Silakan Pak Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menko. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain, angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar.
Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya, sebesar 55 ribu dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Berikutnya, sini Pak. Berikutnya nih dari KPK Pak Alex Marwata atau Alex Marwoto sama aja saudara bacanya. Pokoknya nulisnya Marwata. Tergantung dari siapa yang baca. Ya, terima kasih Pak Menko. Ya, selamat siang teman-teman wartawan. Jadi narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada penasihat hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar, ya ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Itu kami dalami semua, ya. Jadi tidak benar hanya 1 miliar. Nah, pada penasihat hukum dari Pak Lukas NMB, ya kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Ya, kami akan melakukan pemanggilan, ya kembali. Ya, mohon nanti Pak Lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di KPK, ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami juga mohon kerjasamanya agar juga masyarakat ditenangkan. Kami akan lakukan pemeriksaan secara profesional. Kami menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Ya, kalau nanti misalnya Pak Lukas ingin berobat, kami juga pasti akan memfasilitasi. Ya, hak-hak tersangka akan kami hormati. Ya, itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Lukas NMB, kepada masyarakat Papua, dan juga penasihat hukum dari Bapak Lukas. Baik, saudara sekalian, saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Itu saja yang saya sampaikan. Besok kalau memang mau demo, demolah dengan tertib. Negara ini menjamin orang berdemo, tetapi pada aparat yang di sana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban. Supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi. Siaran pers Mahfud MD ini ditanggapi Presiden Gereja Gidi Papua, Pendeta Dr. Sokrates Sopian Yoman.
dan pengacara NMB. Kemudian, KPK memberikan tawaran menarik. Nah, sebelum mendengar komentar mereka, mari kita lihat sepintas cuplikan berikut ini. Kehidupan tidak baik, kebahagiaan tidak ada. Orang Papua tidak happy. Seluruh Papua di muka bumi yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat itu. Orang tidak hidup dalam kebahagiaan. Intan Jaya menangis, Puncak menangis, Duga menangis, Perundang Bintang menangis, Kerajaan Empat menangis. Apa? Maibrat. Orang menangis. Orang tidak hidup aman di negeri kita sendiri. Tidak hidup aman. Kami lahir bukan untuk itu. Kami mau hidup lebih berbahagia. Kami hidup lebih menikmati kebahagiaan. Itu utama. Orang Papua harus bahagia. Itu utama. Wah, persoalan politik ini kan sejak integrasi Indonesia ini belum sampai hari ini. Saya pikir orang Papua banyak yang belum di Indonesia kan. Itu yang utama. Rekonsiliasi. Masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum berdamai sampai hari ini. Jadi harus ada rekonsiliasi dengan pemerintah. Kami dari pemerintah Papua sudah menugaskan orang untuk lakukan kajian untuk pembentukan PPR ini. PPR ini kalau sudah kita bisa hasil kajian, kita bisa kasih presiden menjadi keputusan presiden untuk kita selesaikan. Karena ini persoalan besar yang belum selesai, masalah politik yang belum selesai. Ya. Jadi ini sangat penting sebelum kemudian infrastruktur semakin masif di Papua begitu ya, menjadi dasar semuanya. Kita begitu bangun tapi kalau masih ada orang tidak setuju itu bagaimana kita mau bangun? Makanya kita harus lakukan rekonsiliasi. Kapan kira-kira itu rekonsiliasi dilakukan, Pak? Uncen sedang kaji, hasil kajian akan kita kasih presiden untuk jadi keputusan presiden. Dalam waktu berapa lama tuh dari sekarang sampai? Ini sudah berjalan, ya mungkin 2-3 tahun ke depan ini. Saya lihat begitu, sedang dikaji. Oke, Ya. Pak Jokowi dengan rombongan ke sini, jadi kunjungan perdana setelah dilantik. Tapi 2 tahun menjelang otonomi khusus ini berakhir. Apa makna strategis untuk 2 hal ini, Pak, menurut Bapak? Ya, jadi ya otonomi khusus zamannya SBY, kami tim pemerintah sudah membawa otonomi khusus plus, sudah rekonstruksi. Tapi pemerintah zaman Jokowi tidak lanjutkan. Sampai hari ini kita minta ke DPR untuk masuk dalam prolegnas, tapi sampai ini belum masuk. Saya harap ini mereka bisa tinjau kembali ini, mendorong DPR untuk melanjutkan itu. Apa yang kurang dalam otonomi khusus selama ini, Pak, menurut Bapak? Yang perlu Karena ditingkatkan? kewenangan itu sudah diberikan, kewenangan tidak ada, diberi. Ini bukan otonomi khusus, penugasan khusus, bukan otonomi khusus, penugasan khusus karena hanya dikasih dana saja, kewenangannya tidak ada. Jadi saya mau isi undang-undang otonomi khusus betul kewenangannya diberikan kepada daerah. Jadi undang-undangnya isi bagus, tapi tidak bisa. Karena ada undang-undang yang
undang-undang sektoral dan membatasi undang-undang pelaksanaan otonomi Oke. khusus. Ada jaminan tidak otonomi khusus dilanjutkan, pembangunan jadi semakin masif dan semakin damai di Papua? Ya, tapi harus selesaikan dulu dengan masalah politik di sini. Itu utama. Makanya PPR kita ajukan menjadi instruksi presiden sehingga persoalan orang Papua ini peristiwa-peristiwa yang terjadi itu harus diselesaikan. Harus tuntas. Harus begitu ya? tuntas. Oke. Ya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat, kita orang Papua, pemerintah Papua sepakat bagaimana Papua harus damai. Sehingga persoalan yang kita hadapi, kita sampaikan Presiden, ini yang kita mau selesaikan. Kami mau Presiden Papua Barat, pemerintah Papua Barat dan pemerintah Papua akan bertemu untuk menyampaikan hal-hal pokok yang harus kita sampaikan Presiden. Ini tidak bisa dipanggil satu-satu. Papua itu tidak bisa mulai seperti itu. Ini banyak suku, 250 suku. Harus panggil pemerintah yang sah. Ada MRP, DPRP, pemerintah provinsi dipanggil. Kalau ada dipakai kepala suku satu-satu, dari mana mereka itu? Terima kasih Pak Gubernur waktunya. Nah, sekarang apa komentar Yoman dan kuasa hukum berkenaan dengan siaran pers Mahfud MD tersebut? Saudara-saudara, rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang saya kasihi dan saya muliakan. Hari ini, tanggal 19 September 2022, saya mengikuti secara seksama siaran pers yang disampaikan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dengan Ketua KPK dan anggota. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa Papua aman. Papua tidak kacau. Papua ini adalah tanah leluhur kami, mama kami, masa depan kami, rumah kami, dan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyang dan leluhur kami. Dan tanah ini juga leluhur dan nenek moyang kami juga mewariskan, menitipkan kepada kami dan anak cucu kami ke depan. Sehingga kami akan jaga tanah rumah kami dari kekacauan. Kalau kacau, kalau rusuh di tanah Papua, kemana kami pergi? Karena kami tidak punya tanah alternatif lain. Kalau saudara-saudara kami Indonesia yang datang ke sini untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonomi mereka yang sudah sekian tahun di sini, ya setelah ada kekacauan, mereka akan pergi lari menyelamatkan diri. Karena mereka ada punya tanah leluhur mereka di luar Papua, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku atau di mana-mana, di Bali. Tapi kami tidak. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan juga Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, dan semua, dan juga Tito Karnavian. Saya mau kasih tahu, saya mau sampaikan, yang mengacaukan kami Papua adalah orang Jakarta, orang Indonesia. Mereka selalu menyampaikan informasi pernyataan-pernyataan yang memprovokasi rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Saya mengapa katakan rakyat Indonesia dan rakyat Papua? Dua bangsa yang berbeda. Dan saya sendiri sudah mempelajari sejarah. Benar. Jadi sekarang saya mau sampaikan ini. Jadi persoalan yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam siaran pers tadi tentang penetapan Bapak Lukas NMB Gubernur Papua sebagai tersangka, jangan mengalihkan persoalan. Jangan mengalihkan substansi masalah, akar sejarah konflik Papua. Jangan. Negara harus bertanggung jawab menyelesaikan akar konflik persoalan Papua yang terlama dan terpanjang di Asia, yaitu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara selama ini, yang sudah ditemukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 4 akar masalah. Harus selesaikan masalah itu. Dan juga jangan mengalihkan persoalan yang mutilasi penduduk orang asli Papua 4 orang di Mimika 22 Agustus 2022. Jangan. Dan juga penyiksaan 3 orang di Mapi dan yang 1 meninggal. Dan yang meninggal itu dibayar dengan uang. Dan uang itu taruh di atas peti mayat. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Kekejian yang luar biasa. Bagaimana martabat dan harga diri kami diukur dengan nilai uang. Saya mau sampaikan di sini, bahwa jangan membelokkan akar persoalan Papua
dengan isu-isu kriminalisasi korupsi para pemimpin. Para pemimpin yang sudah dilumpuhkan dengan informasi korupsi atau bahasa korupsi, kriminalisasi, yaitu John Ibo ada dalam penjara. Lalu Bapak Barnabas Swebu sudah keluar dari penjara. Barnabas Swebu pernah menyatakan, saya menyesal menjadi bagian dari NKRI. Lalu sekarang yang terbaru, Altinus Omale, yang dibawa ke Jakarta ada tahanan KPK. Riki Hampagawak dituduh korupsi, dan sekarang Lukas NMB yang kriminalisasi dengan korupsi. Negara jangan membelokkan akar persoalan Papua. Saya bukan setuju dengan korupsi, bukan. Saya tidak setuju dengan orang yang pejabat dan menyalahgunakan uang rakyat untuk membangun pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga membangun infrastruktur. Bukan. Tapi negara harus bertanggung jawab persoalan besar. Persoalan kemanusiaan, persoalan ketidakadilan, persoalan kejahatan negara yang selama ini yang menjadi sorotan komunitas internasional. PBB sudah menyoroti itu. Uni Eropa sudah menyoroti itu. Pacific Island Forum, ACP, sudah. Mengapa Indonesia menutupkan ini? Dengan mengalihkan, membodohi masyarakat Indonesia, rakyat Papua dengan korupsi. Saya mau sampaikan bahwa Papua ini memberikan sumbangsi terbesar triliun. Papua yang membangun Indonesia, bukan Indonesia membangun Papua. Papua yang membangun Amerika, karena kami punya emas tambang di tanah ini. Ini harus difikirkan. Kami bukan mencari belas kasihan supaya kami dibebaskan, tidak, bukan itu. Tapi jangan membohongi rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Jangan memindahkan kebodohan para pejabat ke Papua. Kami bukan orang-orang bodoh di sini. Kami sudah mengerti juga sejarah proses penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Ini masalah juga, ini persoalan juga. Saya sudah mempelajari proses politik penggabungan Papua di dalam Indonesia selama 23 tahun sejak 1999. Sehingga jangan lagi bermain-main dengan kami. Kami sudah belajar, kami sudah sekolah, kami sudah tahu. Jangan mempertahankan Papua dengan moncong senjata. Jangan mempertahankan Papua dengan kriminalisasi para pejabat. Jangan mempertahankan Papua dengan mutilasi rakyat. Jangan mempertahankan Papua dalam Indonesia dengan kriminalisasi rakyat. Itu tidak manusiawi. Itu tidak beradab. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki sebagai falsafah Indonesia. Jadi saya juga heran tadi, ini kok domainnya KPK. KPK katanya punya kuasa, undang-undang melindungi dia, tapi buat pernyataan siaran pers di kantor Menko Polhukam. Apakah tugasnya sudah beralih? Tugas KPK sudah beralih kepada Mahfud MD, sudah ganti posisi. KPK itu lembaga independen yang kami tahu. Tapi seakan-akan tidak punya, sudah ompong, tidak ada gigi, cari dukungan di sana sini. Lalu tadi Ketua KPK bilang, kami mohon, tidak perlu Pak, datang ke Papua, ketemu Pak Lukas NMB di rumah, karena beliau kesehatan terganggu. Jadi, saudara-saudara, ini respon saya terhadap siaran pers tadi. Bapak Profesor Mahfud MD, berpikirlah sebagai seorang profesor, sebagai guru besar bangsa. Jangan memprovokasi masyarakat. Jangan mengambil peran orang. Itu KPK punya. Itu peran KPK. Domainnya, wilayahnya KPK. Areanya KPK. Bagaimana Bapak yang mengumumkan persoalan ini? Ini. Saya sampaikan itu ya. Semoga ini berguna bagi kita semua. Ya, tidak akan keluar. Tadi sudah confirm. Kalian tidak keluar. Nanti biar Pak Dokter ini yang berkonsultasi ke luar negeri bagaimana terapi yang tepat untuk itu. Karena Pak Gubernur merasa bahwa dia merasa tidak nyaman. Pak Gubernur Papua merasa tidak nyaman. Sehingga dia mengambil posisi hidup tinggal di Papua bersama rakyatnya. Dalam kaitan dengan penyidikan, kemarin saya bertemu dengan Saudara Guntur, Direktur Penyidik KPK, ketika demo di Makobrimob. Beliau sampaikan bahwa Pak Roy mau periksa Bapak di Jakarta boleh, mau periksa di Papua boleh. Sehingga alternatif Jakarta sudah kita tidak pilih lagi. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya, dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya, karena Bapak tidak akan keluar karena masyarakat tidak menginginkan Bapak keluar dari Koya. Itu sudah sikap masyarakat di sana. Bapak tidak akan diizinkan keluar. Bapak tidak akan diizinkan. Jadi kalau misalnya mau periksa, Bapak menghormati hukum, silakan KPK datang ke Koya untuk memeriksa dia, karena masyarakat tidak mengizinkan. Lalu, apa tawaran menarik dari KPK untuk NMB?
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menawarkan penghentian kasus Lukas asalkan Lukas bisa membuktikan diri dari mana sumber uang ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK dalam transaksinya. KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas bisa membuktikan diri dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut. Kata Alexander dikutip sejumlah media. Lalu pertanyaan berikut adalah mengapa KPK tidak melakukan upaya paksa? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan upaya jemput paksa terhadap Gubernur Papua Lukas NMB tergantung situasi. Marwata menuturkan pihaknya juga tak ingin memaksakan penjemputan paksa NMB karena situasi di Papua tengah tidak kondusif. Kita lihat situasi. Nggak mungkin kan kita paksakan kalau situasinya seperti itu. Kita nggak ingin ada pertumpahan darah atau kerusuhan sebagai akibat dari upaya yang kita lakukan, kata Marwata. Sementara itu, pada 20 September 2022, ribuan massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua melakukan demonstrasi di Jayapura. Bahwa Gubernur Lukas NMB adalah Gubernur kami putra terbaik Papua yang pernah ada dalam sejarah Papua sebagai bagian dari NKRI. Oleh karena itu, kami rakyat Papua dengan ini menegaskan kami setia dalam keadaan apapun dengan Gubernur Papua di bawah kepemimpinan Lukas NMB. Koalisi Rakyat Papua mengatakan bahwa akan terus melakukan aksi sampai KPK menghentikan kasus ini. Mereka menilai Lukas NMB dikriminalisasi dan ini rekayasa politik. Sementara itu, KPK mengatakan ini bukan hanya soal 1 miliar, tetapi lebih dari 500 miliar. Korupsi jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan patut dihukum. Tetapi jika ada motif politik, juga tidak dibenarkan. Sekarang, Indonesia adalah negara hukum. Ketegasan murni dari KPK dan ketaatan pada proses hukum oleh NMB adalah pelajaran penting untuk rakyat Indonesia. Kasus ini masih berlanjut. Kemana akan berakhir? Entahlah. Mari kita ikuti ke depan. Wassalam.